Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Inta Makfiroh. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kedaung. Selamat datang di podcast Gema Wawasan. Nah, teman-teman, tema kali ini adalah profesi guru. Di samping saya sudah ada guru SMP saya, yaitu Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu ya Bu Nurul. Nah, Bu Nurul, ngomong-ngomong tentang guru, apa sih yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru itu pada awalnya permintaan orang tua. Akan tetapi ketika sudah menjalani terjun bertemu dengan anak-anak di sekolah, ada panggilan jiwa yang merasa bahwasanya menjadi profesi guru itu bukanlah profesi biasa. Tidak seperti profesi lainnya. Menjadi guru ini ada sebuah panggilan jiwa yang mana saya sebagai seorang guru harus bisa mengamalkan ilmu yang saya pelajari baik dalam lisan maupun perilaku, kemudian teladan tentunya. Dan menjadi seorang guru ini bukan hanya sekadar mengajar, mentransfer pengetahuan kepada para murid, tetapi yang paling terpenting adalah menjadi seorang guru yang bisa diteladani. Dalam hal ini tidak hanya sekadar materi pembelajaran di dalam kelas, tapi juga bagaimana seorang guru ini bisa menunjukkan sikap, tingkah laku, lisan maupun tulisan yang kiranya akan diikuti oleh para peserta didik, sehingga menjadi seorang guru adalah pilihan jiwa, panggilan jiwa. Wah, keren ya teman-teman. Nah, Bu Nurul, kalau apa sih tantangan terbesar Ibu dalam mengajar siswa-siswa? Masya Allah ya, tantangan terbesar sebenarnya bukan pada siswa itu sendiri, namun pada kondisi zaman yang memang banyak perubahan yang terjadi, gitu. Terutama ketika kita berada di era digitalisasi. Berada di era digitalisasi, otomatis seorang guru harus bisa beradaptasi dengan kondisi zaman, dengan kondisi murid yang semakin mudah untuk beradaptasi dengan digital. Dalam hal ini murid lebih mahir dalam menggunakan teknologi, dan tentunya guru harus beradaptasi dengan itu. Nah, tantangannya di sini dengan seiring arus digitalisasi yang semakin masif, maka anak-anak pun, para murid pun otomatis belajar tidak hanya dari guru saja. Kalau dulu mungkin anak-anak murid itu belajar hanya dari buku dan guru. Tapi di dewasa kali ini, di era digitalisasi sekarang ini, guru ini bukan satu-satunya sumber pengetahuan yang mana murid dapat belajar dari guru, tapi guru ini menjadi motivator, fasilitator. Nah, dari gurulah murid ini mendapatkan inspirasi untuk belajar yang lebih luas. Nah, dengan tantangan itu, murid akhirnya mengembangkan keterampilan maupun pengetahuan yang lebih luas dari sekadar mendengar gurunya atau melihat gurunya ataukah belajar di dalam kelas, tapi murid berkembang secara luas di luar kelas. Nah, inilah tantangan guru, apalagi dengan arus digitalisasi yang otomatis tidak bisa kita filter mana yang baik dan buruk ini, semuanya mereka tonton, semuanya mereka konsumsi. Nah, inilah tantangan yang terbesar. Tantangan mendidik yang terbesar adalah bagaimana guru ini bisa berkolaborasi dengan murid dan teknologi. Nah, disinilah tantangannya. Nah, ketika melihat murid, misalnya dalam artian mungkin kalau kata banyak orang dikatakan nakal, tapi bagi saya tidak ada sebenarnya murid yang nakal itu. Yang ada murid belum mendapatkan ruang belajar yang nyaman, yang aman, yang tepat, kemudian yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim atau muslimah tentunya, karena saya sebagai seorang muslimah. Nah, di sini tantangan menghadapi murid di era sekarang ini bukan hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tapi lebih dari itu, lebih kepada akhlak, moralitas. Nah, akhlak dan moralitas ini menjadi PR bagi kami sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, karena
algoritma yang terjadi di media sosial, di berbagai platform yang bebas di luar sana, kemudian ada game online juga, ini menjadi tantangan yang serius, ujian yang serius, sehingga murid ini mengalami sebuah distraksi pembelajaran, distraksi dalam berpikir, distraksi dalam bersikap, sehingga itu berpengaruh pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama ketika murid tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya di rumah. Nah, ketika murid kehilangan figur seorang ayah, figur seorang ibu, maka murid akan mencari validasi di luar sana. Nah, otomatis yang akan merasakan dampaknya adalah sekolah, guru. Nah, makanya di situ guru mempunyai tantangan terbesar karena berbagai problema yang dihadapi oleh murid ini tidak hanya sekadar arus teknologi, tapi juga kondisi lingkungannya, kondisi di rumahnya, kemudian mental murid itu sendiri, motivasi belajar yang jauh menurun misalnya. Nah, inilah menjadi tantangan sekaligus PR bersama gitu. Bagaimana guru ini bisa membimbing, bisa memotivasi, bisa menjadi teladan bagi mereka dan harus beradaptasi dengan lingkungan tentunya. Gitu ya, benar. Nah, kan pasti ada satu atau dua orang siswa yang sulit diatur nih, Bu Nurul. Bagaimana Ibu menghadapi siswa tersebut? Masya Allah ya, sebenarnya ketika kita menghadapi murid yang dalam dikatakanlah istilahnya susah diatur ya, ini menjadi butiran tasbih, menjadi amal jariyah ya, yang mudah-mudahan menjadi amal jariyah bagi guru. Bagaimana guru ini harus tetap bersabar, ikhlas, kemudian tetap berada di samping murid ketika sekalipun murid belum mampu istilahnya, belum mampu menengok pembelajaran atau belum mampu menghadapi sebuah perubahan dewasa dan lain sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapinya. Nah, menghadapinya adalah dengan melalui pendekatan emosional. Karena yang saya hadapi sebagai guru ini adalah murid itu manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan, beda dengan benda mati. Orang-orang menghadapi teknologi, menghadapi laptop, gawai, itu menghadapi benda mati. AI begitu ya, artificial intelligence, itu menghadapi benda mati. Sekalipun teknologi semakin mutakhir, tetapi peran guru itu tidak tergantikan. Ketika guru menghadapi seorang murid yang susah diatur, maka yang pertama kali adalah yang saya lakukan biasanya melalui pendekatan secara emosional. Biasanya saya ajak ngobrol, gitu ya. Karena ternyata ketika saya menggunakan berbagai macam model pembelajaran, metode pembelajaran, dengan teknologi yang mutakhir sekalipun, dengan berbagai macam alat peraga, tidak cukup untuk menggali permasalahan yang ada dihadapi murid. Karena itu, saya melakukan teknik pendekatan emosional. Dalam artian, saya mengajak ngobrol. Kalau memang lebih dari satu yang bermasalah, ya bisa bergantian atau enggak bersamaan. Itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi permasalahannya. Saya ajak ngobrol, saya ajak dalam bahasa isu deep talk ya. Deep talk seperti sekarang ini deep talk gitu ya. Bagaimana kita mengobrol secara mendalam, menggali permasalahan murid secara mendalam, kemudian bukan untuk menghakimi tentu, tapi untuk melihat sisi lain dari murid tersebut. Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar bagi murid. Kemudian ketika saya sudah mendengar bagaimana apa yang dirasakan murid, barulah saya bisa masuk dalam dunianya. Kemudian pendekatan kekeluargaan, mengetahui bagaimana situasi kondisi keluarganya, karena ternyata ketika saya menemukan permasalahan di antara murid gitu ya, ternyata banyak berasal dari keluarga. Nah, di dalam keluarga ini menjadi faktor yang penting bagaimana murid ini, anak ini bisa bertumbuh kembang. Nah, dari situlah pendekatan secara emosional. Baru ketika murid sudah merasa nyaman belajar, murid sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, murid akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan dalam belajar. Seperti itu. Nah, apa sih menurut Ibu, apa pendidikan
itu sendiri? Pendidikan itu sendiri, kalau saya mengingat guru saya ketika mengajari saya gitu tentang tarbiyah. Pendidikan itu dalam bahasa Arab itu tarbiyah. Robba yarbu artinya mendidik gitu ya. Nah, di mendidik ini robba yarbu yang mengarahkan akar dari makna kata ini mengarahkan kepada ketuhanan. Rob itu kan Tuhan. Jadi pendidikan ini atau mendidik ini mengarahkan bagaimana manusia itu didekatkan kepada Tuhan, mengenalkan atau dikenalkan oleh Tuhan. Jadi kalau mendidik itu atau pendidikan itu sendiri bagaimana proses manusia dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, dari yang tadinya belum dewasa menjadi dewasa, dari yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti gitu kan, dari yang tadinya tidak mengenal siapa dirinya menjadi mengenal siapa dirinya, dari yang tidak tahu bagaimana tujuannya dan bagaimana cara mencapai tujuannya, sehingga kita selaku manusia mengenali arti kehidupan itu sendiri. Dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri. Ketika kita sudah mengenali diri sendiri, maka kita mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat tarbiyah, hakikat pendidikan ini adalah mendekatkan diri pada Sang Kuasa Allah. Jadi kalau ada pendidikan yang tidak mengarahkan pada fitrah manusia, pada hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah, maka belum dikatakan sebagai pendidikan. Nah, sudah tidak terasa, sudah di penghujung pertanyaan. Apa sih pesan Ibu untuk siswa-siswi agar semangat belajar dan mencapai impiannya? Untuk anak-anakku dimanapun berada, semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi, nah kehidupan itu sementara. Kehidupan itu tidak menunggu kita, nah. Kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan bekal terbaik untuk masa depan dengan cara yang baik, dengan proses yang terbaik. Nah, ketika kita tidak memiliki tempat, tidak ada tempat untuk berlabuh, untuk beristirahat, untuk melepaskan semua permasalahan, yang pasti semua orang punya permasalahan. Kita punya Allah gitu ya, tempat kita meminta, tempat kita berharap, tempat kita bersujud. Nah, jangan sampai ketika kita lelah, kita merasa ingin menyerah. Boleh lelah, boleh capek ya, boleh lelah, tapi jangan sampai kita menyerah. Terus gali prestasi, gali mimpimu, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, jangan takut ditinggalkan, jangan takut tidak diakui oleh orang lain, cukup Allah yang menjadi sandaran kita, dan cukup buktikan pada dunia, pada Allah, dan pada semuanya bahwasanya kita semuanya sebagai manusia memiliki potensi. Nah, potensi yang berbeda, potensi yang beragam ini yang menjadikan kita itu terus melangkah dan yang membuat kita bertahan dengan apa yang kita harapkan adalah tujuan. Maka milikilah tujuan jangka panjang, long vision, milikilah sky vision, ya, visi langit. Dalam artian ketika kita berjalan dengan tujuan yang pendek, kita hanya melampaui tujuan-tujuan yang pendek atau muara-muara yang pendek saja. Tapi ketika kita punya tujuan yang jauh, punya tujuan yang panjang, punya mimpi yang besar, maka kita akan melangkah dan melampaui dengan langkah-langkah yang besar pula gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan berhenti untuk berharap yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Itu saja, semoga sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu Nurul. Itu saja teman-teman dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.